Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar nih? Pastinya sehat dan luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap dong. Ya siap dong ya. Oke adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Lewat tangan adik-adik untuk Tuhan tadi. Bapak, terima kasih Bapak, sehingga hari ini Bapak kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau bersama-sama Bapak, walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya Bapak, biar pujian kami Bapak ya, dan setiap gerakan yang kami gerakan Bapak, biar itu untuk kemuliaan nama Engkau Bapak, biar Engkau berkenan untuk setiap apa yang kami panjatkan Bapak pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami ingin memuji Engkau. Yes. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.
rendah. Praise God, Jesus. Ya Bapa, Engkau baik Bapa. Engkau baik bagi kami Bapa. Cintamu besar bagi kami Bapa. Yes, Lord, true God. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Bapa kami mau menunjukkan bahwa kami juga mengasihi Engkau Bapa. Yes. Hari ini Bapa biar penyembahan kami Bapa menjadi bentuk bahwa kami sangat mencintai Engkau Bapa. Yes. Hadir di tempat ini Bapa. Oh, Hadir di tempat ini saat ini juga Bapa. Lord.
for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Katakan, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' Benar Bapak, kami Bapak anak-anakmu Bapak. Kamu menebus kami Bapak. Kamu mengurapi kami Bapak dengan Roh Kudus-Mu Bapak. Dan karena Roh Kudus-Mu Bapak tinggal di dalam kami Bapak. Kami menjadi anak-anakmu Bapak yang berkuasa Bapak. Kemanapun kami pergi Bapak, tanda-tanda jadi menyertai kami Bapak, manapun kami berada. Yes. Terima kasih Bapak untuk Roh Kudus-Mu Bapak. Kami mau mengenal Roh Kudus-Mu lebih lagi Bapak, mengenal kuasa-Mu lebih lagi Bapak, dan Kau taruh di dalam kami Bapak. Walaupun kami masih kecil Bapak, tapi kami percaya Bapak bahwa kuasa yang sama yang bekerja Bapak, Yes. yang bangkitkan orang mati Bapak, yang menyembuhkan orang sakit, Betul. yang bekerjakan Bapak melalui orang-orang Bapak yang tertulis dalam firman-Mu Bapak, kuasa yang sama bekerja Bapak di dalam kami Bapak. Yes. Ketika kami menumpahkan tangan Bapak, orang itu sembuh Bapak. Ketika kami mengusir setan, setan pergi dari kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biar setiap firman yang dibagikan Bapak, biar itu Bapak jatuh di dalam hati kami di tanah yang subur Bapak. Amin. Amin. Biar Roh Kudus-Mu juga membukakan kami Bapak untuk setiap pewahyuan dan pengertian Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Setiap yang percaya dan berdoa katakan, Halo semuanya, balik lagi sama kakak di ibadah online Little Disciples. Nah, sebelum kakak kasih kalian info penting, kakak mau tanya nih sama kalian semua. Kira-kira kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman di minggu ini? Kalau kalian siap, kalian bisa chat di kolom live chat ya. Oke, sekarang kakak mau kasih info penting buat kalian dengar baik-baik ya. Yang pertama, ada Cornelius yang berulang tahun pada tanggal 18 Mei. Kalian jangan lupa ya untuk say happy birthday ke Cornelius. Selanjutnya, jangan lupa untuk siapkan alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati kalian. Oke, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. God bless you. Halo, selamat sore anak-anak. Apa kabar? Pasti luar biasa, bukan? Oke, pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita tentang Paulus. Kalian tahu kan ya Paulus? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Tentunya kalian tahu di perjanjian baru, kan? Nah, Paulus ini dulu namanya adalah Saulus, ya.
Dia seorang yang sangat terdidik, ya, dan juga sangat taat pada hukum Taurat. Nah, Saulus ini dia tidak suka kepada pengikut-pengikut Kristus. Dia berusaha untuk membinasakan jemaat dan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, kemudian menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, dia benar-benar penuh dengan kemarahan kepada orang-orang Kristen. Nah, demikian juga waktu Stefanus dibunuh. Ya, waktu Stefanus dibunuh, Stefanus sedang memberikan pembelaan waktu itu dan kasih kesaksian yang begitu detail, dan orang-orang dari Mahkamah Agama mereka nggak suka mendengarnya, mereka marah mendengar apa yang dikatakan oleh Stefanus, sampai hati mereka tertusuk dan mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu, ya. Dan saksi-saksi yang menyaksikan Stefanus dibunuh itu meletakkan jubah mereka di depan kaki Saulus. Waktu itu Saulus masih muda. Nah, setelah itu, ya, Saulus makin berani loh. Dia berkobar-kobar, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sampai ia menghadap imam besar. Untuk apa? Dia mau minta surat izin. Ya, pernyataan bahwa dia diberikan izin untuk mengejar murid-murid Kristus. Dan dengan surat itu dia bawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya kalau ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ditangkap mereka, dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk menganiaya murid-murid Kristus. Nah, ceritanya nih, Saulus ini mau dalam perjalanan ke Damsyik, ya. Nah, waktu udah hampir dekat dengan kota itu, tiba-tiba ia melihat ada cahaya dari langit mengelilingi dia, ya, memancar mengelilingi dia, dan dia rebah, ya, dia rebah ke tanah, dan dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Itu suara Tuhan. Jadi waktu suara itu terdengar, yang lain gak bisa dengar suaranya Tuhan. Mungkin dengarannya seperti suara guru begitu aja, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi, waktu Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, itu sama dengan dia menganiaya Kristus sendiri. Ya, karena kita adalah tubuh Kristus, ya. Dan Tuhan merasakan apa yang kita alami. Nah, bagaimana dengan teman-teman Saulus yang menyertai Pak Saulus? Mereka bingung, ya. Ya, mereka mendengar suara itu, tapi mereka nggak melihat siapapun juga ada di situ, ya. Jadi mereka bingung. Tapi Saulus bangun, berdiri, ya, dan waktu dia berusaha membuka mata, kan tadinya Silo udah tutup mata. Waktu dia buka mata, dia nggak bisa lihat apa-apa. Mereka harus menuntun Saulus masuk ke dalam kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, nah di Damsyik ini ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Lalu firman Tuhan berkata, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, gak ada baik-baiknya, ya. Banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu.
Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Nah, seketika itu juga seperti seolah-olah selaput gugur dari matanya, dia dapat melihat lagi. Ya, Saulus bangun lalu dibaptis. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Hah? Ini kan orang yang selalu menganiaya murid-murid Kristus, ya? Dia yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus itu. Dan bukankah ia datang kemari dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membuat bingung orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, jadi waktu Saulus bertemu dengan Tuhan, ya, sesuatu berubah dalam hatinya, dalam hidup dia. Nah, anak-anak, waktu Saulus sudah bertobat, namanya dirubah, bukan Saulus lagi, tapi menjadi Paulus, ya. Dan pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat Paulus kemudian benar-benar berbalik dari yang tadinya menganiaya anak-anak Tuhan, dia malah sekarang giat bekerja, menginjil, membawa orang-orang masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, nah penting sekali kita mengenal kebenaran itu. Karena waktu kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, dan kebenaran itu juga yang sudah memerdekakan Paulus. Semua kita harus mengalami Tuhan, dan biar pengalaman kita dengan Tuhan itu membuat kita makin mengerti, ya, kita orang-orang sudah dibebaskan dan hidup dalam kebenaran. Sekarang kita tidak hidup dalam gelap lagi, kita punya tujuan hidup untuk kerajaan Tuhan. Ya, saya percaya adik-adik semua di sini semuanya mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan sungguh-sungguh berubah hidupnya. Tidak ada yang bisa merubah keputusan anak-anak untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Halo Little Disciples, kembali lagi di Activity Minggu ini. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman hari ini kan? Dan sudah belajar banyak mengenai Paulus yang bertobat dan bagaimana Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Nah, adik-adik pastinya juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk mengambil catatan dan juga alat tulis adik-adik untuk menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Jika adik-adik sudah siap, adik-adik bisa langsung tulis di kolom live chat, "Kak, aku sudah siap." Kakak tunggu. 1, 2, 3. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama Paulus dan apa yang Paulus lakukan sebelum dia bertobat? Siapa nama Paulus dan apa yang Paulus lakukan sebelum dia bertobat? Nomor 2. Apa yang membuat Paulus berbalik dari kehidupannya yang lama? Apa yang membuat Paulus berbalik dari kehidupannya yang lama? Nomor 3. Adik-adik tahu ya, kalau Paulus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan seketika itu juga hidupnya dirubah. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, mengapa penting sekali bagi kita untuk mengerti kebenaran? Mengapa
penting sekali bagi kita untuk mengerti kebenaran. Nomor 4, jika adik-adik mengerti kalau kebenaran itu penting sekali, nah, menurut adik-adik, bagaimana sih kita bisa mengerti kebenaran itu? Menurut adik-adik, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran itu? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan hari ini. Jangan lupa kirimkan jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cemeri setelah adik-adik foto. Terima kasih. See you next week. Bye. Hai Little Disciples, kembali lagi di Handcraft minggu ini. Apa ya yang akan kita buat minggu ini? Pasti adik-adik sudah penasaran kan? Hari ini kita akan membuat seperti ini. Apa saja yang kita perlukan? Ada gunting, spidol atau alat tulis lain, kertas HVS A4. Oke adik-adik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, adik-adik lipat kertas HVS A4 menjadi 2 bagian, yang rapih ya adik-adik. Kemudian, adik-adik gambar tangan adik-adik di salah satu sisi kertas menggunakan spidol. Jangan lupa adik-adik, jari kelingkingnya di bagian kertas yang ada lipatannya ya. Kemudian, adik-adik bisa langsung gunting sesuai pola tangan adik-adik. Untuk adik-adik yang masih kecil, harus didampingi papa mama ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Adik-adik juga bisa menggambar kuku di jari-jari di kertas yang sudah kita buat tadi. Kemudian, adik-adik buka kertasnya dan tulis truth. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, dari aktiviti hari ini kita belajar untuk terus memegang teguh kebenaran firman yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya aktiviti hari ini. See you next week. Bye. Halo adik-adik, balik lagi sama kakak di minggu ini. Nah, kakak mau kasih kalian satu aktiviti, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, itu ayat hafal minggu ini. Sekarang kakak mau kasih tahu, kita bisa belajar apa sih dari ayat hafal minggu ini? Kita bisa belajar kalau kita pun juga alat bagi Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Oke, itu yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan minggu ini adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oh ya, jangan lupa untuk kirim aktiviti ayat hafalannya ke nomor Cemeri ya. Oke, bye-bye. God bless you.